pada Kamis malam yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2025, telah terjadi operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan menangkap setidaknya ada 5 yang merupakan dugaan tindak pidana korupsi yang berada di wilayah Sumatera Utara. KPK dalam uraian keterangan persnya pada Sabtu 28 Juni mengatakan ada 2 proyek yang terkait dengan OTT ini. Yang pertama itu proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara. Nah, yang kedua itu terkait preservasi atau pemeliharaan jalan di Satker, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional atau PJN wilayah 1 Sumatera Utara. Nah, adapun yang pihak-pihak yang dilakukan operasi tangkap tangan ini, OTT ini, yaitu Kadis PUPR, yaitu Topan Obaja Putra Ginting, lalu Kepala UPTD Gunung Tua di Dinas PUPR Sumut, yaitu Rasul Effendi Siregar, yang juga merangkap sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Lalu ada pejabat pembuat komitmen di Sarkar PJN wilayah 1 Sumatera Utara, yaitu Helianto, dan ada juga Direktur Utama PT DNG Dalihan Natul Group, M. Akirun Effendi Siregar, dan Direktur PT RN M. Rehan Dulasmi Piliang. Nah, dengan nilai proyek untuk pembangunan jalan tersebut itu senilai 231,8 miliar. Nah, dari kronologi yang disampaikan oleh KPK melalui keterangan pers yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, yaitu Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa Saudara Tovan ini memerintahkan Rasul Effendi Siregar dengan menunjuk PT DGN sebagai rekanan tanpa melalui proses ataupun mekanisme dan ketentuan pada proyek pembangunan jalan di Sipiongot Batas Labusel dan proyek pembangunan jalan di Utaim Baru Sipiongot. Nah, untuk proyek ini sebesar 157,8 miliar. Nah, dari sini menurut keterangan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, terlihat ada kecurangan yang seharusnya melalui proses lelang yang transparan. Nah, selain itu M. Akirun Effendi Siregar ini bersama dengan Rasul Effendi Siregar ini mengatur proses e-katalog agar PT DGN ini dapat memenangkan proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel. Nah, atas pengaturan dari proses e-katalog di Dinas PUPR Sumatera Utara, nah terdapat pemberian uang dari M. Akirun Effendi Siregar dan juga M. Rehan Dulasmi Piliang untuk Rasul Effendi Siregar. Ini dilakukan melalui transfer rekening. Ini menurut keterangan pers yang disampaikan oleh KPK pada Sabtu kemarin. Nah, di Satker PJN wilayah 1 Sumut Helianto ini sebagai PPK pejabat pembuat komitmen di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 Sumatera Utara. Nah, Helianto ini menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan dan juga mengambil keputusan sehingga dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Nah, PT DGN karena jabatan karena dipimpin oleh Akirun Effendi Siregar dan juga PT RN yang dipimpin oleh atau sebagai direkturnya adalah M. Rehan Dulasmi Piliang ini mendapatkan beberapa pekerjaan untuk preservasi dan juga rehab jalan di wilayah Sumut dari sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini. Nah, Helianto karena jabatannya sebagai PPK di Satker PJN wilayah 1 Sumatera Utara, nah ini telah menerima sejumlah uang dari
M. Makirun Effendi Siregar, ya, dan juga M. Rehan Dulas Mepiliang. Nah, jumlahnya sebesar 120 juta ya dalam kurun waktu dari Maret 2024 sampai dengan Juni 2025. Nah, itu menurut keterangan dari KPK. Penerimaan uang tersebut ya karena Helianto ya telah mengatur proses e-katalog ya, sehingga PT DGN dan juga PTRN ini bisa terpilih sebagai pelaksana ya. Nah, selanjutnya ya menurut KPK ya barang bukti yang disita dalam OTT kemarin yaitu uangnya sejumlah 231 juta ya. Nah, ini diduga merupakan sisa dari pembayaran proyek. Nah, ada beberapa proyek yang diduga bermasalah ya. Yang pertama itu proyek jalan yang ada di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini ada 2 item, yaitu proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel ya dengan nilai proyek 96 miliar. Lalu item yang kedua itu proyek pembangunan jalan Utaim Baru Sipiongot, ini dengan nilai 61,8 miliar. Nah, lalu yang kedua itu pembangunan jalan di Satker PJN ya, pelaksanaan pembangunan jalan nasional wilayah 1 Sumatera Utara. Nah, di bagian ini ya di Satker ini ada 4 item. Yang pertama itu proyek preservasi jalan Simpang Kota Pinang menuju Gunung Tua hingga Simpang Pal 11 ya pada tahun 2023. Ini dengan nilai kontrak ya 56,5 miliar. Lalu yang kedua itu proyek lanjutan preservasi ruas yang sama, yaitu Simpang Kota Pinang Gunung Tua Simpang Pal 11 ya untuk tahun anggaran 2024 dengan nilai proyek sebesar 17,5 miliar. Lalu yang ketiga itu pekerjaan rehab di untuk jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua Simpang Pal 11 serta penanganan titik longsor ya pada tahun 2025. Dan yang keempat itu proyek preservasi lanjutan di ruas jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua Simpang Pal 11 pada tahun 2025. Nah, KPK ya dalam hal ini ya menjerat M. Makirun Effendi Siregar dan juga M. Rehan Dulas Mepiliang. Nah, ini dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf A atau B, atau pasal 13 ya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, junto pasal 55 ayat 1 ya di KUH pidana yang pertama. Nah, untuk pasal 5 ayat 1 huruf A atau B ya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap ya. Jadi pasal ini menjerat setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut ya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, lalu untuk pasal 13 ya di undang-undang yang sama ya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nah, ini menyatakan bahwa terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan kemudian di ayat 2 menyebutkan bahwa jika terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka keterangan tersebut akan menjadi hal yang menguntungkan baginya. Nah, untuk pasal 55 ayat 1 ya di KUH pidana pertama, ini mengatur tentang tindak pidana penyertaan ya, yang berarti ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana ya. Jadi pasal ini menjelaskan 3 bentuk penyertaan ya, yaitu melakukan atau pelegen, yang kedua itu menyuruh melakukan dan pelegen, dan ketiga itu turut serta melakukan atau mede pelegen ya. Nah, di pasal 55 ayat 1 di KUP yang lama ya tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan atau turut serta dalam tindak pidana tersebut ya. Jadi ini berarti semua pihak yang terlibat dalam kejahatan yaitu tindak pidana korupsi ya dengan peran yang berbeda-beda. Nah, ini dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sementara untuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yaitu Topan Obaja Putra Ginting, begitu juga untuk Rosuli Effendi Siregar ya dan Helianto ya, ini disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau B ya, pasal 11 atau pasal 12B ya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan juga junto pasal 55 ayat 1 di KUH pidana yang lama ya.
Nah, pasal 12 huruf A dan juga huruf B di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya, ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi ya. Jadi pasal ini menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat dijerat hukum karena menerima atau memberi gratifikasi, serta begitu juga ancaman hukumannya. Nah, untuk pasal 12 huruf A ya, bisa kita ketahui bahwa pasal ini mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya ya, dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan gratifikasi ini dianggap sebagai suap ya, kecuali jika penerima gratifikasi ini melaporkan kepada KPK ya dalam kurun waktu, jadi ada limitasinya, yaitu 30 hari sejak ya yang bersangkutan ini menerima gratifikasi. Nah, penerima gratifikasi juga dapat dipidana ya, penjara paling singkat itu 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar, atau pidana penjara seumur hidup. Nah, itu untuk pasal 12 huruf A di Undang-Undang 31 tahun 1999. Nah, untuk huruf B ya, ini pasal ini mengatur tentang orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang terkait dengan jabatannya atau kewenangannya. Nah, untuk ancaman ya, ancaman hukuman bagi pemberi dan atau yang membuat janji gratifikasi sama dengan dianggap sebagai penerima gratifikasi, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak itu 1 miliar, atau pidana penjara seumur hidup. Nah, untuk pasal 11 ya di Undang-Undang 31 nomor tahun 99 ya, Undang-Undang nomor pasal 11 ya, Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ini mengatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ini mengatur tentang tindakan ya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji ya, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut ya diberikan karena kekuasaan atau kewenangan atau yang berhubungan dengan jabatannya ya, atau diberi karena diperkirakan adanya hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ya. Jadi misalnya apakah itu sebagai ASN ya biasa, atau dia memiliki kewenangan ya sebagai kepala dinas ya, atau pejabat pembuat komitmen ya, PPK. Nah, korupsi ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum ya, dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan ya keuangan negara atau perekonomian negara ya. Jadi di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 itu ya, di bagian konsideran atau penimbang ini menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional ya, sehingga harus dilakukan pemberantasan ya, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kemudian bahwa akibat dari perbuatan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini ya, selain sangat merugikan keuangan negara maupun menghambat perekonomian negara, ini juga menghambat pertumbuhan dan juga kelangsungan pembangunan nasional ya, yang sangat menuntut efisiensi yang tinggi ya. Nah, tindakan tindak pidana korupsi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan juga ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi ya, ini sebagai extraordinary crimes ya, ini dilakukan secara sistematis ya oleh white collar crime ya, kejahatan kerah putih ya, yang di mana orang-orang yang memiliki kewenangan dan juga status sosial yang mumpuni ya. Nah, dia mempunyai jaringan yang kuat ya, juga mengerti tentang seluk-beluk sistem birokrasi ya, sehingga sulit untuk menemukan aktor intelektual ya dari sebuah kejadian tindak pidana korupsi. Nah, suatu kasus yang bersifat organized crime dan juga extraordinary crime ya, seperti tindak pidana korupsi, terorisme ya, tindak pidana narkotika, begitu juga tindak pidana pencucian uang, juga ada perdagangan orang gitu ya. Nah, ini yang biasanya yang mengalami kesulitan itu dalam tahap pembuktian ya, sehingga ini memerlukan kehadiran saksi untuk membantu pengungkapan pelaku kejahatan ya. Jadi untuk itu perlu yang namanya justice kolaborator ya. Kita lihat apakah
kelima orang ya yang terjaring OTT kemarin. Nah, apakah kelimanya ini atau salah satunya bersedia mengajukan diri untuk sebagai saksi pelaku yang bekerja sama ya, atau dengan istilah justice collaborator ya, untuk mengungkapkan apakah mereka bekerja sendiri-sendiri atau memang ada jaringan yang lebih luas ataupun ada perintah yang lebih tinggi yang membuat tindak pidana korupsi itu ya, ataupun tindakan suap itu mereka lakukan ya dalam hal pemenangan proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR Sumatera Utara dan juga di PJN wilayah 1 Sumatera Utara. Nah, keberhasilan dalam penyelesaian suatu tindak pidana ini juga tergantung ya pada keterangan saksi yang berhasil diungkap. Ya, ini berkaitan dengan saksi-saksi yang bisa diminta keterangannya. Nah, dalam proses penyelesaian perkara korupsi, ya, ini terutama berkenaan dengan saksi, ini tidak sedikit perkara yang justru kandas ya di tengah jalan. Ini disebabkan karena ketidakadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegakan hukum. Nah, bisa jadi misalnya saksi ini merasa enggan untuk memberikan kesaksian karena mungkin yang bersangkutan itu mendapat ancaman atau intimidasi ya dari para pelaku tindak pidana korupsi. Nah, jika ya penyidikan ya hanya mengandalkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang hanya melihat dan mendengar terhadap bukti surat yang diajukan ya, maka dalam kasus tertentu ini akan cukup sulit bagi penyidik ya untuk sampai pada pengungkapan pada sampai ke pelaku utama ataupun aktor intelektual gitu ya. Nah, di dalam KUHP ya, keberadaan saksi ini ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, keberadaan saksi ini merupakan unsur yang sangat menentukan ya dalam proses peradilan. Nah, di dalam pasal 1 angka 27 ya di KUHP disebutkan bahwa keterangan saksi ya adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Nah, orang ya dalam orang tersebut ya dapat menyediakan bukti yang penting ya mengenai siapa saja yang terlibat ya, apa saja peran masing-masing pelaku ya, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dan di mana bukti-bukti lain yang dapat ditemukan begitu. Nah, sehingga dalam penanganannya ya penegak hukum ya, aparat penegak hukum itu bisa bekerja secara maksimal ya. Nah, hal ini juga membuat langkah bagi aparat penegak hukum ya untuk melakukan kerjasama dengan pelaku suatu pidana ya dalam melakukan pengungkapan ya suatu kasus yang kemudian mengharuskan adanya penghargaan terhadap pelaku yang kooperatif ya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang tadi disebut sebagai justice collaborator atau JC. Nah, JC ini merupakan seorang tersangka namun bukan pelaku utama atau aktor intelektual, dan yang bersangkutan ataupun dia ini dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya ya. Nah, peran penting dari justice collaborator ini dapat diketahui dari sebagai sejarahnya ya. Ya, dari perkara mafia ya, di Amerika ya, di tahun 1931, yaitu Al Capone ya. Al Capone ini dianggap sebagai godfather mafia ya di Amerika. Nah, terdapat kesulitan yang dihadapi oleh penyidik dalam membuktikan kejahatan Al Capone ya, karena banyak pejabat dan juga penegak hukum yang korup di Amerika yang sudah lama ya dikendalikan oleh bos mafia ini ya, sudah lama dikendalikan oleh Al Capone gitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan itu ya yang melakukan yang dalam hal melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan Al Capone ini berhasil ya diurai ya, ketika penyidik itu berhasil meyakinkan pihak akuntan Al Capone ya untuk bersaksi dengan memberikan jaminan ya keamanan terhadap dan juga pembebasan ya dari proses hukum ya terhadap akuntan dari Al Capone ini ya. Nah, sehingga Al Capone ini berhasil dipidana ya berkat keberadaan dari justice collaborator ya yang mau diajak kerjasama dalam pengungkapan suatu kasus kejahatan. Nah, dalam beberapa perkara yang ditangani ataupun yang pernah ditangani oleh KPK ya, ini terdapat terdakwa yang juga pernah menyandang status sebagai justice collaborator ya. Ini misalnya di
kasus perkara suap pembangunan jalan di Maluku. Ya, ini status pemberian JC ini diberikan kepada Damayanti dan juga Abdul Qoir. Itu juga pada saat kasus suap hakim ya di PT UN Medan. Jadi ada satu hakim yaitu Amir Fauji, ya salah satu hakim PT UN yang juga terkena OTT ketika itu, dan ini juga menyandang sebagai status GC ya, Justice Collaborator. Nah, sehingga berhasil ya melakukan pengungkapan. Nah, begitu juga Nazarudin ya, kasus Nazarudin ini juga mendapat status sebagai Justice Collaborator ya pada perkara proyek Hambalang. Ya. Keberadaan dari Justice Collaborator ini dapat ditelusuri ya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, ini undang-undang tentang LPSK ya, perlindungan saksi dan korban. Nah, di pasal 10 ayat 2 di Undang-Undang 13 2006 ini merupakan bagaimana ya seorang saksi yang juga tersangka yang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, tapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan hakim ya dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Ya, jadi pasal 10 ayat 2 ini ya Undang-Undang 13 2006 ini yang diadopsi juga ya dalam pasal 79 di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Ya, jadi pada kedua undang-undang tersebut ini memiliki pasal ya dengan frasa yang sama ya, di mana seorang saksi yang juga tersangka ya ini tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, namun kesaksiannya ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan ya. Nah, sekalipun istilah Justice Collaborator ini sudah muncul dalam konvensi PBB anti korupsi ya di tahun 2003, ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, namun ketentuan dalam pasal 37 ayat 2 ya dalam konvensi tersebut ini masih bersifat abstrak ya atau filosofis ya. Nah, ketentuan yang serupa juga dalam konvensi PBB ya, menentang kejahatan transnasional terorganisir. Nah, ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 ya. Nah, sebagai perangkat operasional dari status Justice Collaborator ini bisa dilihat ya melalui surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2011, dan ini diikuti dengan terbitnya peraturan bersama ya antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK pada tahun 2011 ya. Ini mengatur tentang perlindungan bagi pelapor ya, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama. Nah, jadi Justice Collaborator ini sudah dimasukkan dalam pemberian perlindungan di peraturan bersama antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK. Nah, selanjutnya ya pengaturan soal GC ini ya, Justice Collaborator ini tertuang juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Nah, ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Untuk perlindungan untuk Undang-Undang perlindungan saksi dan korban ya, ini dapat menjadi pedoman ya bagi penegak hukum untuk menetapkan status JC ya kepada tersangka. Nah, karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ya, ini perubahan dari Undang-Undang 13 Tahun 2006 ya tentang perlindungan saksi dan korban, dan ini sudah disebutkan ya bagaimana pemenuhan ataupun syarat yang harus dipenuhi ya bagi seorang tersangka untuk mendapat status sebagai Justice Collaborator ya, juga begitu perlakuan secara hukum ya terhadapnya ya, dan reward ya apa saja yang bisa diperoleh ya dari status Justice Collaborator itu. Nah, maksudnya pengaturan tentang Justice Collaborator ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini tidak terlepas dari filosofi ya bahwa pemenuhan hak ya, terhadap Justice Collaborator ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap Justice Collaborator. Nah, namun ya sejauh ini ya setidaknya bisa kita lihat seorang pelaku yang dapat dinyatakan sebagai Justice Collaborator ini memiliki keterangan dan bukti yang sangat signifikan ya, di dalam mengungkap suatu tindak pidana ya, dia bukan sebagai pelaku utama, begitu juga dia juga dapat mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran lebih besar ya, dan bersedia mengembalikan aset dari tindak pidana tersebut.
ya. Jadi syarat-syarat tersebut harus dia sanggupi ataupun dia penuhi. Nah, kapan status dari justice collaborator dapat diberikan? Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ya Undang-Undang 31 tahun 2014, ini memberikan peluang kepada aparat penegak hukum ya dalam memberikan status justice collaborator ini sejak proses penyidikan. Jadi proses ini ya telah dimulai dalam proses di penyidikan di yang kita ketahui sebagai tahapan pro justisia. Nah, namun beberapa pandangan ya penyidik dan penuntut umum ya ini menghendaki pemberian JC tersebut ya diberikan setelah calon justice collaborator ini menyampaikan keterangannya sebagai saksi di persidangan. Pendapat tersebut ya, pendapat tadi ini dasarkan adanya kekhawatiran ya calon justice collaborator ini tidak mengungkap keterangan yang benar ya ketika bersaksi di muka persidangan. Nah, kekhawatiran ini cukup beralasan ya, namun tidak sepenuhnya bisa dianggap tepat atau benar. Nah, menurut pandangan beberapa ahli ya, pemberian status JC ya, pemberian status sebagai justice collaborator ini baiknya diberikan sejak tahapan penyidikan ya. Dalam proses penyidikan ini pelaku telah setidaknya menunjukkan etikat baik ya dalam mengungkapkan satu kasus. Nah, mengingat ya penanganan secara khusus ini bagian dari reward ya, dan telah bisa dinikmati oleh justice collaborator ya, sejak tahapan penyidikan. Nah, penanganan khusus ada beberapa reward ya yang dapat diberikan ya. Misalnya adanya penanganan khusus ya, misalnya terhadap di sini ya pemisahan tempat tahanan ya dengan tersangka lainnya. Begitu juga pemisahan pemberkasan ya dari berkas tersangka lainnya. Nah, bila ataupun jika penanganan secara khusus ini bagi justice collaborator ya terlambat diberikan, nah maka akan muncul kekhawatiran atau dapat dikhawatirkan ya tujuan dari pengungkapan perkara yang diharapkan ya ini tidak akan dapat tercapai ya. Nah, karena pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar ini tentu tidak menghendaki ya adanya saksi yang dapat mengungkap kejahatan yang pernah mereka lakukan gitu ya. Nah, pelaku lainnya itu dapat menggunakan segala macam cara ya, baik itu bujuk rayu ya maupun dalam bentuk kekerasan ya untuk meniadakan adanya ataupun hadirnya saksi yang memberatkan. Nah, kekhawatiran pelaku ataupun calon justice collaborator ini tidak di dalam tidak memberikan keterangan yang benar ya di dalam persidangan. Nah, harusnya tidak menjadi alasan menunda pemberian status justice collaborator ya, karena putusan aparat penegak hukum ya dalam pemberian justice collaborator itu ya masih dapat dikoreksi ya bila ternyata pelaku melanggar kerjasama ataupun kesepakatan dengan aparat penegak hukum ya ketika yang bersangkutan itu saat bersaksi ya, saat memberikan keterangan di persidangan. Nah, di sisi lain juga ya pelaku utama dalam suatu perkara ini bisa saja bermain mata ya dengan oknum aparat penegak hukum untuk melokalisir ya pertanggungjawaban pidananya, jadi tidak menyebar ataupun merembet kemana-mana begitu ya. Jadi hanya yang ditangkap saja ataupun yang berhasil di OTT ya, sehingga pihak-pihak lain ini tidak tersangkut ya. Nah, kolusi yang dilakukan semacam ini dapat menutup peluang bagi saksi pelaku ya yang ataupun JC untuk mendapatkan status JC ya. Pedoman bagi justice collaborator, dan ini juga pedoman bagi pelapor tindak pidana atau biasa disebut whistleblower ya. Nah, ini sudah diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2011. Jadi menurut SEMA ini di angka 9 huruf A dan B menyebutkan bahwa ketentuan yang dapat diberikan status justice collaborator ini pertama adalah orang yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama ya, mau mengakui kejahatannya, dan yang kedua jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutannya bahwa orang yang bersangkutan telah memberikan informasi yang penting dan berguna
ya untuk mengungkap kejahatan tersebut, lalu membantu pengungkapan pelaku yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan semua aset yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Nah, di dalam SEMA ini juga ya, ini menyebutkan bahwa pelaku yang bekerja sama yang tidak ditetapkan sebagai GC ya, sebagai justice collaborator ya, dalam tuntutan jaksa namun terdapat status GC dari hakim ya, karena SEMA tersebut ya, hakim juga diberi kewenangan dalam menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator ya, bila dinilai memenuhi syarat sebagai justice collaborator ya. Jadi tidak hanya dari pihak penuntut umum saja, namun atas pertimbangan hakim ya dapat memberikan status GC ini ya, jika memang memenuhi syarat sebagai justice collaborator. Nah, perkembangan operasi tangkap tangan yang pernah dilakukan oleh KPK dari tahun 2004 sampai dengan 2023 ya, mulai dari Taufikur Rahman Ruki sebagai ketua KPK sampai dengan Firly Bahuri. Nah, ini bisa dilihat bahwa sepanjang pimpinan KPK yang ada dari tahun 2004 sampai 2023, yang paling banyak itu pada masa Agus Raharjo ya sebagai ketua KPK. Jadi ada total 71 ya tindakan OTT yang pernah dilakukan ya, dan itu yang paling besar, paling banyak itu tahun 2018 ya, sebanyak 30 OTT. Nah, ada beberapa contoh juga dalam hal pemberian status justice collaborator. Ini misalnya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondak dan Nazarudin ya, yang menyeret nama Anas Urbaningrum ya, waktu itu sebagai ketua umum Partai Demokrat. Nah, dalam aksi yang mereka lakukan ini menggunakan istilah dan juga kode yang sulit dimengerti oleh orang awam. Jadi waktu itu ada istilah apel Washington dan juga apel Malang ya. Nah, dengan adanya status di sini ya, justice collaborator ini membuat efektif dan efisien ya bagi penegak hukum untuk mengajak para pelaku kejahatan ya bekerja sama dalam menyelesaikan kasus korupsi ya. Nah, contoh lainnya juga itu kasus pengadaan Wisma Atlet ya, di mana itu saat itu Mindo Rosalina Manulang ya memberikan keterangan yang berhasil menyeret Angelina Sondak ya sebagai yang saat itu berstatus sebagai tersangka. Nah, kasus konsep dari justice collaborator ini pada hakikatnya sama dengan konsep delik penyertaan ya. Ini bisa diketahui, dilihat di pasal 55 dan 56 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, di KUHP. Nah, ini dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut ya kepada aparat penegak hukum. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan ya, dia sebagai orang yang turut serta dengan orang lain yang melakukan korupsi ya, begitu juga orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang ya, dan orang yang membantu orang lain dalam melakukan korupsi ya. Jadi penyertaan tersebut bisa kita lihat dalam beberapa kategori. Nah, ada beberapa ketentuan peraturan ya dalam hukum positif kita di Indonesia terkait dengan pengaturan dan perlindungan terhadap saksi, pelapor, dan korban ya. Jadi ini sebagai patokan dalam pengaturan dan perlindungan terhadap GC ya, terhadap justice collaborator. Jadi ada PP nomor 71 tahun 2000 ya, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002. Begitu juga ada PP nomor 57 tahun 2003, ada PP nomor 24 tahun 2003, ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, ada Undang-Undang nomor 31 tahun 99, ini jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Begitu juga ada beberapa konvensi PBB yaitu di UNCAC ya, konvensi PBB tentang anti korupsi. Nah, ini sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Itu juga konvensi PBB anti kejahatan transnasional yang terorganisir, ini di United Nations Convention Against Transnational Organized Crime ya. Ini sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2009. Nah, dalam beberapa ketentuan ya, eksistensi dari justice collaborator ini didasari adalah dalam beberapa peraturan yang pernah diadopsi di Indonesia. Misalnya dari UNCAC tadi di tahun 2003, ini di pasal 37 ayat 2, begitu juga di pasal 37 ayat 3 di UNCAC 2003. Dan begitu juga di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang 13 tahun 2006 di pasal 10. Nah, di situ disebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksiannya. Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
Nah, di dalam KUHP ya di pasal 197 angka 1 huruf F, nah ini mengenai surat putusan pemidanaan yang salah satu bagian yang membahas tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ya, jadi ini harus bisa dilihat ya. Dalam hal keadaan meringankan ini meliputi memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, ya, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia bunda, ya, baik sopan ya dalam proses persidangan dan memiliki tanggungan anggota keluarga. Nah, ide dari GC ini, ya, ini berasal dari semangat untuk membongkar kasus yang lebih besar, ya, mengingat korupsi ini merupakan kejahatan yang terorganisir yang melibatkan beberapa orang atau beberapa pihak ya dalam satu lingkaran koordinasi ya, dengan mencapai tujuan yang sama, ya. Nah, terkadang ya para pelaku ini juga membentuk kerjasama yang kolutif, ya, melakukan kolusi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum, ya, serta membentuk jaringan komplotan koruptor yang begitu solid, ya. Nah, dalam kelompok ini akan dapat menimbulkan apa yang disebut dengan di dalam istilah psikologi yaitu paranoid solidarity. Nah, itu maksudnya adalah perasaan takut akan dikucilkan, dibenci dan dijerumuskan dalam kelompok, ya, sehingga mau tak mau ya para pelaku ini saling melindungi satu sama lain, ya. Jadi itu sehingga itu akan membuat mereka menjadi satu jejaring yang begitu tertutup, ya, rapi dan terorganisir. Nah, perlu diingat juga ya bahwa status justice kolaborator ini bukan merupakan sarana untuk melakukan negosiasi terhadap narapidana, ya, tapi karena memang untuk melakukan pengungkapan ya terhadap kasus-kasus yang dianggap sebagai extraordinary crime. Nah, karena apa? Karena penjatuhan pidana ini tetap harus berdasar pada rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya, jadi itu tidak boleh dilanggar. Nah, sangat wajar ya apabila seorang GC ini mendapatkan semacam reward atau penghargaan ya atas keberaniannya dalam melakukan pengungkapan ya, kejahatan yang extraordinary crime, dan ini ditujukan dalam pemberian keringanan pemidanaan dan juga perlindungan. Nah, untuk itu timbul pertanyaan, ya, apa esensi dari pemidanaan seorang koruptor ya dengan berat, tapi keseluruhan dari jejaring yang pelakunya ya, atau jejaring yang dilakukan, dan ini tidak bisa diungkap, ya, maka disinilah peran dari justice kolaborator, ya. Nah, ini merupakan salah satu langkah konkret ya dalam pengungkapan ya pembukaan terhadap kasus-kasus yang lebih besar. Nah, walau dalam beberapa perkara ya justice kolaborator ini sering berada pada posisi sebagai korban, ya, karena ada beberapa hal, ya, misalnya bisa jadi karena jabatan, ya, atau mungkin yang bersangkutan itu takut ya pada atasannya yang seharusnya mempertanggungjawabkan hal tersebut, ya, atau mungkin mereka diancam dengan alasan tertentu agar tidak menyeret-nyeret ataupun tidak melibatkan orang ya yang berada pada posisi di atas, begitu ya. Semoga ya kelima orang yang tertangkap tangan dalam kasus OTT yang kemarin ya di dalam pengadaan proyek ya 231,8 miliar di Dinas PUPR Sumut dan juga di PJN Satker PJN wilayah 1 Sumatera Utara, ya, ini bersedia menjadi justice kolaborator ya untuk mengungkap siapa pelaku utama ataupun aktor intelektual di balik desain ya dalam meloloskan ya, beberapa proyek yang ada di Dinas PUPR Sumatera Utara dan juga Satker PJN Pembangunan Jalan Nasional wilayah 1 Sumatera Utara. Ya, jadi demikian video yang kita sampaikan. Semoga peran justice kolaborator ya bisa dimainkan oleh kelima orang yang terkena OTT kemarin, ya, sehingga dapat mengungkap apakah ada desain pelaku utama di balik adanya dugaan korupsi ya yang senilai 231,8 miliar dengan beberapa proyek yang disebutkan tadi, ya, apakah pelaku utama dan peran intelektual yang bermain di balik kasus yang ada di Sumatera Utara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Selamat sore.